I dare you to fix me. I'm crossing the line again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini ada berita yang fantastis ya. Dalam resepsi pernikahan anaknya Hotman Paris ya. Itu kata Hotman Paris, dia dalam satu malam mendapat amplop dari konglomerat 2 miliar. Jadi 2 orang konglomerat, yaitu Dato Sri Tahir ngasih 1 miliar dan Prayogo Pangestu itu ngasih 1 miliar ke Hotman Paris. Wah, coba itu. Beritanya ada di Detik Finance ya. Hari Rabu 20 September, hari ini jam 13.52. Baru 4 menit yang lalu ya. Jadi kata pengacara kondang Hotman Paris Hutapea, dia mengaku banyak konglomerat nih yang memberikan amplop dengan nominal yang mengagetkan saat mereka itu menghadiri pernikahan putranya Fris dengan Jan Giovanni pada Sabtu 16 September lalu. Bahkan kata Hotman, 2 konglomerat Indonesia itu masih amplop isinya 1 miliar ya. Mungkin pakai cek ya, tinggal nulis toh cek 1.009, ya kan, 1 miliar 0,9 kan. Jadi dalam satu malam dia dapat 2 miliar, belum termasuk dari undangan yang lain. Ada yang ngasih 1 miliar, hanya dalam satu malam saya dapat 2 miliar dari konglomerat, kata Hotman. Belum lagi konglomerat yang lain, ujar Hotman dalam salah satu unggahannya akun TikTok @Connie_Lilian ditulis Rabu. Nah, terus di sini kita ingin tahu siapa ya Prayogo Pangestu dan Dato Sri Tahir yang ngasih masing-masing 1 miliar itu. Wah, mantap. Indonesia ini tingkat ininya kesenjangannya begitu besar ya. Mereka salah satu orang terkaya di Indonesia. Sementara orang-orang Indonesia itu gajinya kalau dia pekerja formal itu pertama kena outsourcing, setahun sekali harus diperpanjang, dan gajinya apa? Gajinya UMR Jakarta 5 berapa gitu. Jadi pengusahanya kaya raya. Jadi menurut laporan Forbes Real Time Billionaires, jadi ini Prayogo itu diperkirakan punya kekayaan 10,5 miliar atau setara dengan 160,6 triliun. Wah, bandingkan dengan Prabowo kekayaannya 3 triliun ya. Kalau ini Prayogo Pangestu itu 160,65 triliun, kalau kursi itu 15.300 rupiah per dolar ya. Namun sebenarnya dia mengalami penurunan sebesar 120 juta dolar ya, atau mengalami penurunan kekayaan 1,9 triliun dibandingkan kemarin. Ini real time ya, laporan kekayaan. Ada ya media yang real time melaporkan, mengecek, mereview dan mendetek ya kekayaan orang-orang kaya di seluruh Indonesia, termasuk Indonesia. Jadi Prayogo Pangestu dan kekayaan 165,5 triliun itu, dia menjadi orang kaya ke-7 ya se-Indonesia pada tahun 2002 yang lalu. Sedangkan secara global, secara internasional, dia menduduki peringkat orang kaya yang ke-497 di dunia ya. Orang yang paling tajir di bumi. Sementara Prayogo itu dikenal sebagai orang yang sukses di bidang bisnis petrokimia, ya kan? Dia juga, Prayogo Pangestu juga memiliki Barito Pacific, perusahaan yang bergerak di bidang sumber daya alam. Selain itu juga dia menjadi presiden komisaris perseroan. Perseroan apa ini? Nah, tahun 2007 menurut Detik Finance itu Barito Pacific mengakuisisi ya, mengambil alih 70% perusahaan petrokimia Chandra Asri. Lalu tahun 2011 Chandra Asri yang diakuisisi oleh Barito Pacific milik Prayogo itu bergabung dengan Tripolita Indonesia dan menjadi produsen
petrokimia terbesar di Indonesia, milik dari Prayogo Pangestu. Nah sekarang yang orang yang kedua yang ngasih 1 miliar untuk anaknya Paris Hotman Hutapea itu, yaitu namanya Dato Sri Tahir beserta keluarga, per hari ini ditaksir punya kekayaan 4,3 miliar dolar atau setara dengan 65,79 triliun. Beda hampir 100 triliun dibanding Prayogo Pangestu ya. Sementara Prabowo Subianto calon presiden kita itu paling 3 triliun ya, sama dengan Erick Thohir. Sementara Luhut Binsar Panjaitan sekitar 1 triliun ya. Orang-orang Indonesia itu siapa bilang negara miskin, negara kaya. Banyak orang-orang kaya, ya itu aja orang kayanya, ya lebih banyak orang melarat sebenarnya. Jadi Dato Sri Tahir itu adalah pendiri Mayapada Group, ya, Bank Mayapada, ya. Perusahaan yang menggeluti bidang perbankan, layanan kesehatan, asuransi, retail, media massa dan real estate. Selain itu Mayapada Group milik dari Dato Sri Tahir, ya, itu sumber kekayaannya itu juga berasal dari Bank Mayapada dan Maha Properti Indonesia. Dan lebih jauh lagi, Tahir diketahui juga punya properti di Singapura, termasuk properti yang terdaftar di perusahaan properti MYP. Ya. Dan dia juga memiliki yayasan namanya Tahir Foundation yang berfokus pada isu pelayanan, kesehatan, pendidikan, serta reformasi hukum. Jadi wartawan Detik Finance kemudian mengecek ya, melalui laman resmi Tahir Foundation, salah satu presiden komisaris Tahir pernah juga menjadi senior advisor di Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Ketua Umum Perkumpulan Masyarakat dan Pengusaha Indonesia Tionghoa atau PERMIT, Ketua Umum Kadin Komite Tiongkok KIKT, Ketua Dewan Eksekutif Asosiasi Tenis Meja Indonesia PT MSI, dan Asosiasi Tenis Meja Asia. Dan Tahir dianugerahi gelar Datuk Sri Sultan Pahang Malaysia atas kontribusinya kepada masyarakat. Itu ya, dua orang tajir. Ya sekedar kita menghibur-hibur diri, ternyata banyak orang yang, ya kalau di sini orang ngasih kawinan tuh paling 50.000. Kalau saya suka ngasih 50.000, jarang 100.000 masukin amplop. Kalau di sini kalau kita ke kawinan itu saya juga heran ya. Saya udah 16 tahun di sini. Awalnya heran kok kita ngasih amplop ke kawinan tuh nama kita harus ditulis di amplop itu. Jadi begitu. Jadi bukan amplop apa kosong isinya uang, apa nggak ada tulisan, harus ditulis nama kita masing-masing. Nanti mereka akan membalas begitu juga kalau kita ada acara mereka ngasih amplop pada tulisan nama masing-masing. Rupanya sama juga ada namanya ya. Cuman kalau si Dato Sri Tahir itu ada namanya, atau mungkin gak ada namanya tapi wajahnya dikenal, ngasih amplop yang ngasih uang ya. Tapi bukan uang itu, pasti cek kan. Di sini kalau kita kasih cek isinya berapa, bisa cekcok. Cekcok. Aduh, beda-beda ya. Di sini ada yang 20.000 yang ngasih di amplop tuh, 15.000 gitu. Ada yang 10.000 gitu. Kalau saya terus terang suka 50.000. Ya ada teman-teman tertentu kita kasih lebih besar 100.000. Tapi jarang juga ya, duitnya juga nggak ada. 100.000 gede juga kan. Ya kalau kawinannya 1 minggu itu 2 kali lumayan 100.000 sama istri berdua, berarti 200.000. Hitung-hitung kita makan bayarnya 50.000. Ya makan saya sedikit juga, paling 2 sendok nasi, nggak banyak. Kan biasanya ada dagingnya yang banyak. Dagingnya yang banyak, sama sopnya. Tapi kalau nasinya paling sesendok. Kalau orang sini saya lihat cara makan di kondangan. Nasinya setinggi Gunung Semeru. Setinggi Gunung Semeru, jadi ikan-ikannya berarti nggak muat, jadi ya kan masih pakai kerupuk, masih pakai buah. Harusnya teknik yang paling canggih itu, gitu. Nasinya dikit, dagingnya banyak, begitu harusnya. Tapi orang-orang sini saya perhatikan
umumnya nasinya penuh dengan ini ya, dengan apa? Piring itu nasinya penuh dengan nasi gitu. Memang harus ada pendidikan cara prasmanan ya, itu harus dilatih ke anak-anak kita. Ngambilnya sedikit aja nasinya, kan nasi di rumah banyak gitu. Cari yang lebih bergizi, yang lebih banyak, udang gitu, daging. Ini kalau saya ngomong gini nanti didengerin sama orang-orang desa Pemekarsari, tawa sendiri. Ya daripada saya nggak bisa ngasih 1 miliar kalau ada kondangan, ya sudahlah kita ngasih 50.000 aja kan, nggak apa-apa kan. Mau ngasih kurang dari 50.000 nggak enak. Nama saya kan dipertaruhkan sebagai YouTuber tertua di semesta, masih masuk 10.000. Meskipun saya tahu ada yang ngasih 10.000 dalam amplop, ya ditulis juga namanya. Ya habis gimana memang ke ekonominya, ya paling nggak 20 gitu. Habis ekonominya ini ya kan, ekonominya ya begitulah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosan kan ngomong politik, mending ngomong duit ya. Out of your mouth, you wish someone